Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Info penting, Timnas Nepal resmi laporkan Timnas Malaysia ke FIFA terkait pemain ilegal. Yaps, di pertandingan kualifikasi Piala Asia bulan Maret lalu, Timnas Malaysia menang atas Nepal dengan skor 2-0. Dan salah satu pencetak gol di pertandingan itu adalah Hector Hevel, di mana Hector Hevel ini adalah pemain ilegal yang sudah dinyatakan resmi oleh FIFA. Nah, maka dari itu Timnas Nepal ini meminta kepada AFC dan FIFA agar pertandingan di bulan Maret tersebut dibatalkan. Namun kemarin ada kabar juga yang menyebut bahwasanya di semua pertandingan Timnas Malaysia yang memainkan 7 pemain ilegal ini akan dinyatakan kalah, yang artinya tim seperti Nepal ini akan meraih kemenangan, guys. So, jadi menarik nih, kita tunggu respon dari AFC dan FIFA terkait laporan dari Timnas Nepal ini. Kalau menurut Ya seharusnya memang begitu. Seharusnya memang ya dikasih kemenangan itu ke Nepal sama Vietnam. Karena kan 7 pemain yang mereka pakai termasuk Hector Hevel itu pemain ilegal juga, termasuk salah satu di dalamnya. Apalagi dia cetak gol loh ke gawangnya Nepal. Jadi seharusnya ya si Hector Hevel dan juga yang lain itu setelah di banned, maka kemenangan Malaysia itu dianulir. Seharusnya begitu kalau mau fair ya. Kalau mau fair sesuai dengan hukum, sesuai dengan sanksi ya, harusnya kemenangan yang bukan hanya satu kali lawan Nepal loh, lawan Vietnam juga itu harus dianulir seharusnya. Tapi keputusannya kita tunggu FIFA lah, karena ini masih berlanjut ini. Masih berlanjut, bro, masih berlanjut. Orang-orang yang duduk di federasi sekarang ini itu mereka bukan orang yang paham bagaimana membangun ekosistem sepak bola. Oke, bukan orang yang paham membangun sepak bola, ekosistem sepak bola Indonesia. Oke, mari kita lanjut dan kita dengarkan. Mereka hanya paham bagaimana memarketingkan atau menjual sepak bola. Pokoknya penting jualan, sponsor masuk, selesai. Yang jual siapa? Ya tempat pemain diaspora, ya kan? Timnas terbaik sepanjang masa dunia akhirat, ya kan? Iya juga ya. Kan gitu kan? Cuman itu aja nah. Jadi ke depan itu. Lanjut dulu. Ya. Oke. Kalau Pak Erick Thohir juga lihat ya. Yang paling pertama lakukan adalah perbaiki pola komunikasi publik ya. Yes, betul. Karena pola komunikasi publik yang buruk menurut saya ya. Ini dari federasi. Jadi semua di federasi itu tidak jelas siapa yang punya hak untuk bicara ke eksternal. Betul. Apalagi selama ini kita tahu ada Exco yang benar-benar frontal berbicara ke publik. Apakah beliau berperan juga sebagai seorang juru bicara atau seperti apa ini teman-teman? Tapi menarik ini, mari coba kita dengar terus. Ke publik. Jadi semua pengurusnya tuh bicara. Tapi semua lain di mulut, lain di hari kalau saya bilang. Iya, betul. Exco hari ini mengeluarkan statement, misal contoh aja deh, roadmap kemarin tiba-tiba keluar, ya kan roadmap. Pak Erick sudah katakan bahwa sudah keluar roadmap. Lalu kemudian Pak Arya Sinulinga bilang sudah keluar. Tiba-tiba Pak Sumarji bilang saya belum dengar itu roadmap. How kan? Betul. Satu aja dicontoh. Belum yang lain-lain waktu itu. Seperti misalnya masalah pemecatan Sintayong, kita lebih duluan baca dari bocorannya sosmed dibandingkan pernyataan resmi yang dikeluarkan langsung oleh federasi gitu. Jadi memang begini teman-teman, ini meyakinkan kita bahwa memang federasi kita belum sempurna dan memang tidak ada federasi yang sempurna. Tetapi ya kita kembali lihat bahwa memang selama ini bukan tidak ada hal baik, tidak ada hal yang maksudnya terobosan baru yang tidak dibuat. Ada hal-hal yang menurut saya yang patut diapresiasi. Contohnya mendatangkan pemain-pemain diaspora yang menurut kita itu bisa membangun kepercayaan publik terhadap sepak bola Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, awalnya soal peringkat FIFA, di mana setelah kita bermain dengan pemain-pemain diaspora seperti Ole Romeni, Kevin Dix, Ragnar, JIC dan lain-lain, itu peringkat FIFA kita tuh naik jauh sampai 117. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga memang soal komunikasi antara orang-orang PSSI. Memang mereka ini antara satu dengan yang lain itu sepertinya tidak ada komunikasi yang jelas atau tidak konsisten. Hari ini Pak Ketum dan Exco yang lain bilang begini, besok Ketua BTN bilang lain lagi. Salah satu contohnya
bukan soal masalah roadmap saja ya teman-teman. Soal pengangkatan Coach Nova Arianto menjadi pelatih kepala Timnas U20 yang sebelumnya latih Timnas U17. Itu kan di preskon kemudian disampaikan langsung sama Pak Yunus Nusi, kemudian ada Alexander Swirs dan satu orang lagi saya lupa. Kalau ada yang ingat boleh tulis di kolom komentar. Nah, itu dikasih tahu ke publik bahwa ini loh Nova Arianto diangkat menjadi pelatih Timnas U20. Tapi kalian tahu apa? Justru menurut Pak Waketum, ya itu dia tidak tahu dan tidak sesuai dengan prosedur organisasi. Artinya dari ini saja kita bisa melihat bahwa memang komunikasi di dalam PSSI ini carut marut. Tidak ada kerjasama yang baik antara orang-orang di PSSI, baik itu ketua umum, wakil ketuanya, sampai exco-exconya. Dan ya kita tidak mau PSSI ini terus-terusan seperti ini. Kalau PSSI-nya terus-terusan seperti ini, ya berat saudara-saudara. Karena nanti akan ada kepentingan-kepentingan pribadi yang disusupi untuk Timnas Indonesia maksudnya. Contohnya salah satunya itu, iya kan? Jadi menurut saya benarlah sudah, tepatlah sudah apa yang diutarakan sama supporter ketika di demo waktu itu. Mereka demo bilang apa? Revolusi PSSI, revolusi total loh. Artinya memang sudah ada yang tidak beres dan sudah diketahui oleh publik begitu kan. Ya dari berbagai statement, dari berbagai retorika yang ada di PSSI kan kita sudah tahu. Kita lihat juga bagaimana komunikasi publik mereka itu ya sangat-sangat runyam lah. Dan janganlah seperti itu maksudnya. FIFA menyatakan kekecewaan mendalam pada FAM yang gagal menemukan tersangka di balik 7 naturalisasi ilegal Malaysia. Berdasar pada putusan FIFA tentang skandal ini, pada halaman 53 yang berbunyi, Komite Banding FIFA menyatakan keterkejutan dan kekecewaan atas gagalnya FAM untuk mengidentifikasi individu yang bertanggung jawab atas gangguan ini. Jauh sebelum itu, pada poin 55 halaman 17, FIFA curiga ada orang yang nggak disebutkan di balik naturalisasi ilegal ini. Nah, yang menarik poin tersebut menerangkan tentang Hector Hevel, pemain JDT sejak Juni 2025 yang menandatangani dokumen tanpa baca dulu. Dia melakukan tanda tangan tanpa membaca, menuruti instruksi dari orang yang tak disebutkan namanya. Tulis FIFA pada poin 55 halaman 17. Dari sini, netizen Malaysia ramai-ramai mencurigai sosok yang gak lain adalah pemilik Johor Darul Takzim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Kalau kecurigaan netizen Malaysia ini terbukti, apakah FIFA bakal memproses Pak Cik satu ini? Ya bisa saja teman-teman, bisa saja TMJ ini kena getah dari skandal 7 pemain Malaysia yang ilegal ini. Karena kalau kita lihat memang dari awal TMJ ini ngotot untuk supaya sepak bola Malaysia khususnya pemain-pemain diasporanya mereka, keturunan warisan lah katakanlah, itu mau gabung dengan Malaysia. Jadi TMJ ini ngotot juga membuat seperti Indonesia begitu ya. Jadi kalau kita lihat memang bisa saja nanti terjadi si TMJ ini bisa angkut lah. Bisa nanti TMJ ini disangkut pautkan dengan skandal 7 naturalisasi ilegalnya Malaysia ini. Bisa saja seperti itu. Karena kalau dari awal kita lihat memang ya TMJ ini ngotot untuk meniru Indonesia. Bahkan sampai ketemu Pak Iri kan, mau belajar itu bagaimana naturalisasi yang baik. Dinamika federasi makin hari makin kelihatan aja nih, Bes. Yang terbaru, Wakil Ketum PSSI Zainuddin Amali akhirnya buka suara terkait penunjukan Nova Arianto ke Timnas U20. Amali menegaskan, pemilihan pelatih Timnas itu harus lewat prosedur PSSI. Nama-nama kandidat wajib mengerucut, lalu dibawa ke rapat Exco PSSI, bukan diputuskan 1-2 orang. Tapi masalahnya, pengangkatan Nova Arianto sebagai pelatih Timnas U20 ternyata nggak lewat rapat Exco sama sekali. Inilah tadi yang saya bilang kan, komunikasinya itu tidak beres di dalam tubuh PSSI. Satu bilang lain, ya kan. Tapi semua punya hak untuk bicara. Kaget-kaget, tiba-tiba sudah dikonvers kan. Saya nggak tahu mekanisme apa yang dipakai. Ini organisasi bukan klub, ucap Wakil Ketum PSSI tersebut. Sekarang Amali tegas bilang kalau untuk pelatih timnas senior, jangan sampai kejadian sama terulang. Seperti halnya saat menunjuk Patrick Kluivert dengan cara one man show. Semua harus lewat mekanisme organisasi. Exco mewawancarai kandidat, memutuskan bersama dan diumumkan secara resmi. Dari pernyataan ini, kalian bisa nilai sendirilah ya, ada apa sebenarnya di balik layar federasi. Kita bisa tarik kesimpulan pemilihan Patrick Kluivert sebagai pengganti Sintayong itu atas dasar kemauan 1-2 orang. Oke. Dari sini kita sudah bisa tahu ya bagaimana PSSI dan boroknya di dalamnya itu. Ya semoga lah ini tidak berlanjut sampai
selanjutnya. Kalau ini berlanjut sampai seterusnya ya sudahlah, kita jangan terlalu berharap banyak lah dengan timnas kita ini. Segitu aja teman-teman. Van Bronckhorst diisukan jadi pelatih timnas Indonesia. Netizen riuh pro kontra. Banyak warganet menolak karena ia belum pernah latih tim nasional. Sementara sebagian mendukung berkat pengalaman di klub besar dan karena dia keturunan Indonesia. PSSI udah kantongi 5 calon pelatih, tapi nama resmi belum diumumkan karena etika profesional dan kontrak kandidat yang masih aktif di klub atau timnas lain. Ya, kita hanya menunggu sajalah keputusan apa yang diambil sama PSSI nanti kan. Ya, ini belum ada nih nama-nama diumumkan untuk ganti Patrick Kluivert ini. Ya, saya sih prediksinya tahun depan, awal-awal Januari atau pertengahan nanti itu. Bisa jadi seperti itu di awal-awal atau pertengahan Januari tahun depan lah. Kalau sekarang kayaknya belum ini, karena belum ada tanda-tanda kehidupan soal pelatih baru nih. Pemilik JDT yakni Tunku Ismail atau TMJ akhirnya merespon serangan publik Malaysia setelah dianggap sebagai dalang di balik kasus naturalisasi seru ilegal ini. Malaysia. Tentu sama-sama kita tahulah ya, dia adalah orang yang mendorong program 7 naturalisasi ini. Tapi di tengah badai itu, TMJ justru tetap santuy meski sekarang FAM lagi deg-degan karena hukuman berat menanti di depan mata. Apalagi kalau mereka menaikkan kasus ini sampai ke KAS. Udah hampir 99% wabillahi taufik wal hidayah tuh Dikmalai. Menariknya, TMJ ini justru nggak khawatir sama sekali loh kalaupun FIFA bakal menyelidikinya sebagai sutradara di balik skandal siluman jadi-jadian ini. TMJ menutup pernyataannya dengan kata-kata menohok semi arogan. Bahkan kalau saya kalah, saya tetap menang. Itu takdir. Kira-kira drama 7 siluman harimau ini bakal sampai season berapa ya, Bes? Ya mungkin sampai season 100 kali ya. Karena ini panjang teman-teman, urusannya panjang. Ini sudah termasuk ya pidana berat ini. Kalau menurut FIFA yang dibuat sama Malaysia ini itu pelanggaran berat. Jadi bisa saja TMJ terseret di dalamnya. Betul, karena yang mendorong proses naturalisasi ini ya TMJ itu sendiri. Dari awal memang kita tahu seperti itu. Kapok dengan Kluivert, PSSI janji cek ketat rekam jejak calon pelatih baru. Zainuddin Amali bilang PSSI tak mau mengulang kesalahan. Pelatih keren sebagai pemain belum tentu jago melatih. Rekam jejak kini jadi syarat utama, di mana pernah melatih, berapa lama, dan hasilnya. Semua harus sesuai target kontrak. Dan kalau gagal, kontrak otomatis bicara, tidak perform. Ya harusnya memang seperti itu. Rekam jejaknya harus jelas, ya kan? Sudah pernah latih berapa lama, sudah punya prestasi apa, ya kan? Pernah latih di mana, negara mana, klub apa, ya kan? Trofinya berapa banyak. Begitu seharusnya. Jangan pelatih yang memang memenuhi kriteria diganti dengan pelatih yang ya entah merentah seperti Patrick Kluivert. Ya memang harus seperti itu, harus ada fit and proper test itu supaya kita tahu nih pelatih ini kapasitasnya seperti apa sih gitu kan. Bisa penuhi target kontrak tidak? Kalau tidak bisa ya sudah, kita cari yang lain atau putuslah kontraknya. Harusnya begitu sih, betul ini. Harus ada kejelasannya lah, harus ada bobot bebetnya. Kalau tidak ada bobot bebetnya, aduh bagaimana itu? Kacau nanti timnas kita itu, ya kan? Selamat Betan di era baru sepak bola ASEAN. FIFA baru saja meluncurkan turnamen regional yang akan mengubah peta persaingan, FIFA ASEAN Cup. Turnamen resmi ini akan melibatkan seluruh 11 negara anggota ASEAN dengan tujuan ambisius untuk menyatukan kawasan dan membawa bakat Asia Tenggara bersinar di panggung global. Oh, keren ini. Ini Indonesia tidak perlu tunggu lama nih. Indonesia punya pemain sudah banyak yang berkarir di Eropa ini, tapi untuk panggung-panggung dunia internasional level timnas belum sih, belum. Nanti kita lihat ini apakah ini hanya sekedar wacana atau benar-benar terlaksana dari FIFA nanti ini. Bagian terpentingnya adalah FIFA ASEAN Cup masuk dalam kalender resmi FIFA. Ini adalah Keren, game bro. changer karena semua tim kini bisa memanggil pemain terbaiknya, termasuk bintang diaspora, tanpa kendala izin klub. Ini kesempatan emas untuk mengerahkan kekuatan penuh di level regional. Namun, langkah ini memunculkan pertanyaan besar mengenai nasib Piala AFF. Apakah turnamen legendaris itu akan digantikan, ataukah akan tetap ada? Untuk informasi mengenai detailnya, belum diketahui apakah FIFA ASEAN Cup akan diadakan tiap tahun atau 2 tahun sekali. Jangan tiap tahun, harusnya 2 tahun sekali. Kalau tiap tahun itu tidak seru tuh. Harusnya 2 tahun sekali biar seru tuh. Ada ya panas-panasnya begitulah. Kalau tiap tahun ya nanti rasanya seperti ya biasa saja lah, ya kan. Tapi kalau 2 tahun sekali itu euforianya itu berbeda nanti loh. Beda. Kalau tiap tahun dilaksanakan itu nanti ya sudahlah, kita udah tahu ini nanti ada ini, aduh, bosan kan. Jadi ceritanya jadi membosankan. Tapi kalau 2 tahun sekali atau katakanlah 3 sampai 4 tahun sekali, ya itu kita kan kangen rindu. Aduh, FIFA ASEAN Cup ini
ini siapa nanti yang menang ini? Pasti itu lebih panas, lebih seru tuh. Daya jualnya lebih tinggi nantinya itu. Pastinya begitu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia, yang mana kita lagi ada persiapan untuk ASEAN Games dan timnas U22 kita akan bersiap bermain nanti di sana. Kita sudah ada uji coba 2 kali lawan Mali, 1 kali kalah dan sekali imbang. Ya semoga timnas U22 kita bisa berlaga, bisa mendapatkan hasil yang bagus di ASEAN Games. Dan kita bisa mendulang emas seperti season sebelumnya. Season terakhir kemarin, edisi terakhir kita dapat emas. Ya semoga kita juga bisa dapat emas lah untuk tahun ini gitu. Nah, untuk timnas senior kita memang ya tidak ada agenda sih. Mungkin tahun depan di FIFA World Series ya. Kita punya agenda itu. Jadi kita bisa lihat pemain-pemain kesayangan kita bermain, apalagi Indonesia jadi satu-satunya, bukan jadi satu-satunya, salah satu tuan rumah di FIFA World Series ini. Ya hanya Indonesia sih, Malaysianya tidak ada. Mereka lagi pusing itu, mau membenarkan, mau mencari alasan tentang bagaimana mereka bisa ya melegalkan lah mereka punya siluman harimau itu yang 7. Semoga lah bisa dilegalkan itu dan bisa menang nanti di sidang CAS. Kalau tidak ya wassalam, selamat tinggal Malaysia. Oke, jadi terima kasih banyak sudah nonton dan ya sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.